Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita umat muslim diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita baca, kita tadabburi, kita pelajari kandungan-kandungan isi Al-Quran agar kita bisa belajar dari apapun yang berada dalam Al-Quran, agar kehidupan kita ini senantiasa sesuai dengan perintah-perintah Allah dan senantiasa tidak melanggar larangan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah seorang raja yang nasibnya tragis di penghujung hidupnya. Dikisahkan dalam Al-Quran, salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman dan balasan Allah. Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas seperti apa sosok raja itu? Kala itu disebut Fir'aun, dan apa saja bentuk kezalimannya disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75 sampai 92, dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antaranya kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa dan Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah, mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Saudaraku sekalian, alih-alih Fir'aun ini mau menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesahkan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir. Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Nabi Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula Fir'aun merupakan penguasa tirani dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Nabi Musa selain turunan kaumnya sendiri. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Yang artinya tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dan kaumnya, disertai ketakutan pada Fir'aun dan pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Yunus. Saudaraku yang dirahmati Allah, Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun
Akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah tersesat dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Katanya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Dan apapun yang diinginkan Fir'aun, semuanya terkabulkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menantang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asyah yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaan Fir'aun adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira manakala mendapatkan ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Fir'aun mendapatkan ramalan demikian, ia segera memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkan laki-laki, maka tak sungkan-sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke sungai Nil, hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkan di lingkungan istana. Istimewanya berkat skenario Allah, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Wa auhayna ila Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang artinya, kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengaku Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, katanya, yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun karena kesalahannya, malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya menjadi 3000, bisa mencapai 3.500 tahun.
Sayangnya saudaraku sekalian, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Oleh karenanya saudaraku sekalian, marilah kita renungi, kita pelajari Al-Quran agar bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita. Seperti contoh kisah Fir'aun ini, maka layak kita pedomani, kita hindari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Fir'aun. Jangan bersedih andai kata kita tidak diberikan kesehatan, selalu diberikan sakit. Artinya kita tidak diberi contoh, tidak diberikan seperti apa yang diberikan Fir'aun. Fir'aun kurang ajar karena tidak pernah sakit, apapun keinginannya dikabulkan. Oleh karenanya apabila kita sering sakit, kita sering doa kita belum terkabulkan, janganlah bersedih. Mungkin itu karena Allah cinta, dan layak kita bersedih hati apabila keinginan kita selalu dikabulkan Allah. Layak kita berhati-hati. Mungkin bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah, seperti Allah memberikan kepada Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.